ini adalah rundown pelatihanku. Oke. Kamu nanti tak kasih ini. Kamu nanti tak kasih ini. Di mana contoh di sini ada sesi KRS. Berarti dalam satu sesi KRS diharapkan user itu paham bagaimana cara mempersiapkan KRS sampai KRS itu berlangsung ya. Proses KRS dari awal sampai akhir sampai mahasiswa itu menjadi KRS-nya valid. Oke. Lihat ya dari awal ya. Kamu lihat dari awal. Yang pertama, kamu harus menyiapkan mata kuliah dulu. Yang kedua, kamu harus mempersiapkan kurikulum prodi. Ya. Yang ketiga baru membuat kelas. Sama ya? Kira-kira sama ya? Yang keempat, kamu harus membuatkan status semester. Nah, bingung udah. Status semester itu apa? Oke, sebentar nanti aja. Yang kelima, kalau misalnya kamu tanya dulu ke kliennya, KRS-nya mau sistem apa? Sistem belanja manual satu per satu per mahasiswa atau memang paket? Tahu bedanya nggak kira-kira? Iya, tahu. Tahu ya? Iya, Gimana? Kalau satu-satu ya kita milih benar-benar satu-satu mata kuliahnya. Terus kalau paket ya kayak kuliahku dulu Mas Politeknik itu langsung paket. Betul. Kalau Politeknik kan yang mempaketkan itu admin. Iya. Kalau belanja satu per satu ya mahasiswanya sendiri yang pilih kan? Iya, betul. Betul, oke. Nah, setelah sudah penjelasan KRS, lalu melakukan validasi KRS. Ya. Jadi ini kamu bisa pelajari runtutannya itu dari sini. Ya, runtutannya ada di sini. Lalu kalau misalnya kamu mau tanya, kalau operasional perkuliahan bagaimana? Nah, kalau operasional perkuliahan kan ada kampus yang di Edlink, ada kampus yang di Siakat gitu ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya di Siakat nih, kalau yang misalnya di Siakat. Kalau di Edlink pasti kamu harus paham. Iya. Kalau misalnya dosen itu harus ngapain? Oh, dosen itu harus pertemuannya diubah dari terjadwal jadi selesai. Terus input presensi bagaimana, pengisian nilai bagaimana. Ya, terus di forum kelas itu apa saja, bisa sharing materi, tugas kuliah dan lain-lain. Ya, sama kayak Edlink lah, ya, kira-kira. Kalau nanti mau ujian, apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi Ya di kan? Siaka itu juga ada kayak video conference yang nyambung Zoom gitu? Nggak ada, bro. Oh, itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau itu ada, Edlink nggak laku lah. Oke. Ya. Lalu nanti kalau misalnya persiapan tugas akhir bagaimana gitu. Ya. Nah, tapi untuk pertemuan kita saat ini, kamu tak fokuskan dulu bagaimana mempersiapkan KRS. Karena itu hal yang paling basic di Siakat. Ya. Setiap kampus baru yang masuk ke Siakat, yang mendaftar ke Siakat pasti mendapatkan materi ini dan harus bisa semuanya ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, harus bisa semuanya. Oke. Nah, aku share screen lagi. Oke, nanti kamu tak kasih tugas. Ya, kamu nanti masuk ke alamat ini training.siakatcloud.com. Ya, tapi kamu belum bisa masuk sekarang, kamu belum tak kasih akun. Oke, nanti kamu tak kasih akun, ya. Tak jadikan kamu sebagai admin akademik. Ya. Pernah buka Siakat? Pernah, Mas. Pernah. Oke. Berarti sudah tahu ya menunya di mana ya kira-kira ya? Ya, cuma beberapa fitur aja, Mas. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kamu tak kasih guideline. Oke, Mas. Nanti kamu tak kasih guideline. Ya, kamu tinggal ikuti saja rundown yang tadi.
Ya, misalnya, oh kalau misalnya mau KRS, kamu lihat, oh aku harus set mata kuliah. Berarti semuanya itu ada di perkuliahan kok ya, bro. Ya. Ya. Oh berarti aku harus masuk ke data kurikulum mata kuliah. Apa yang harus kamu lakukan di awal gitu? Oh aku harus membuat mata kuliah gitu. Wah iki siakat kumat mana dah? Halo, Mei, siakat don dah Mei. Halo, nggak tahu ya, Sisi, kamu pakai apa? Training. Kelihatannya don nih. Aku akses, oh iya, Cak. Sisi. Ah, wis. Udah, ta? Lagi restart mungkin tadi. Nah, oke. Contoh, tadi kamu misalnya, oh aku harus membuat mata kuliah dulu. Berarti kamu masuk ke perkuliahan mata kuliah. Oke. Ya, lalu klik tambah, kamu tambahin kuliahnya. Oke. Ya, kamu resapi satu-satu per ini ya. Oke. Pertulisan ini, apa saja isinya di mata kuliah gitu. Oke. Tak ingetin lagi. Mata kuliah itu berbeda dengan kurikulum, oke? Oke. Jadi satu mata kuliah bisa dipakai sharing ke 5 prodi, 6 prodi, 10 prodi, betul ya? Betul. Ya contoh mata kuliah bahasa Indonesia. Ya mata kuliahnya satu, kodenya satu, tapi bisa dipakai ke prodi banyak. Ya. Oke. Kamu jangan terkecoh dengan tulisan prodi pengampu di sini. Oke. Yang namanya prodi pengampu, maka ini harus dipilih menjadi prodi. Ya. Terus nanti coba-cobaan sendiri. Kalau error lah kamu tahu errornya apa. Iya. Ya. Prodi pengampu di sini itu hanya membuat mata kuliah ini itu diampu oleh prodi apa. Misalnya ya aku punya mata kuliah bahasa Indonesia, prodi pengampunya teknik informatika. Apakah nanti di kurikulum nggak bisa dipakai di prodi lain gitu? Ya bisa, karena ini masih di mata kuliah, masih di bank mata kuliah. Oke. Gitu. Jadi masih bisa meskipun ini prodinya kamu pilih salah satu, nanti bisa dipakai ke banyak prodi depan. Jadi prodi pengampu itu tidak sama dengan prodi yang ada di kurikulum, tidak. Ya. Oke. SKS di sini lihat ya, kamu lihat, nanti kamu coba-coba SKS di sini tidak bisa diedit. Oke. Caranya gimana ya? Kamu tambah di sini 2 gitu, nanti dia otomatis menjumlah. Karena SKS itu ada SKS tatap muka, praktikum, praktek lapangan, simulasi, ya kan? Oke. Nah, maka dari itu SKS di sini itu adalah diakumulasi. Oke, kamu buat dulu mata kuliah. Setelah buat mata kuliah ngapain, bro? Desain kurikulum. Ah, betul. Ada di kurikulum prodi. Ya, kamu pilih dulu satu apa, gitu ya, kurikulumnya tahun berapa, nanti kamu insert, tulis mata kuliahnya di sini. Oke. Nanti dia akan membuat suatu autocomplete yang bisa kamu pilih, ya. Ada drop down di sini. Misalnya kamu tulis tadi mate gitu ya. Nah, dia itu langsung ada isiannya. Nanti yang kamu harus pilih. Jadi kamu nggak bisa isi manual di sini. Nah, tulisan mata kuliah ini dia mengambil datanya dari data mata kuliah yang sudah diinputkan di sini. Paham? Paham. Oke, sudah. Setelah kurikulum prodi harus ngapain, bro? Setelah kurikulum kita buat kelas. Oke, ada di data kelas kuliah. Ya, kamu resapi masing-masing di dalam sini. Oke. Ya, yang pertama kamu fokuskan adalah di atas ini dulu. Kamu harus setting dengan baik dan benar. Periodenya periode berapa, program studinya program studi apa, ya. Mata kuliahnya apa, nanti juga ini bentuknya drop down. Drop down mata kuliah di sini tidak diambil dari kolom mata kuliah, tabel mata kuliah, tidak, tapi diambil dari tabel kurikulum. Ya, masih ingat ya tadi ya, tatanannya 3 itu ya. Kurikulum mengambil dari mata kuliah, kelas mengambil dari kurikulum, gitu. Intinya di situ, ya. Yang tanda merah harus kamu isikan. Oke. Untuk yang periode akademik buatnya di mana, Mas? Oke, periode akademik di sini misalnya loh nggak ada ya periodenya gitu ya.
Yeah. Kamu buatnya di setting periode akademik. Oh, oke. Ya, kamu klik tambah. Oke, misalnya 2020. Sudah kamu inputkan 2020. Semester gasal atau genap? Oh, gasal. Ya, nama periodenya apa? Nama singkatnya apa? Gitu kan? Tanggal awal kuliah, tanggal akhir gitu. Kamu coba-coba deh ini. Pokoknya sampai bisa nge-save ya. Oke. Karena kamu harus menginputkan periode akademik dulu kan, baru bisa menginputkan yang ada di sini. Iya, betul. Oke, setelah kamu save, sudah. Aku nggak nyuruh kamu buat jadwal sih nanti. Jadi kamu fokus ke yang atas ini dulu aja. Ya. Nanti karena di bawah-bawah itu tadi yang aku bilang, kelas itu memang khusus untuk prodi teknik informatika saja atau memang bisa disebar ke prodi lainnya, itu bisa. Oke. Itu nanti membuat kelas. Oke. Goalsmu adalah di sini ada mahasiswa, ya, di mana mahasiswa ini kamu harus ngambilin KRS. Oke. Ya, kamu caranya mengambilkan KRS di mahasiswa, kamu bisa klik detail, terus pengisian KRS. Nanti di sini tulisannya masih belum dibuka. Kenapa masih belum dibuka? Ya, pertama, kamu kalau mau KRS-an harus setting periode akademiknya dulu. Ya, sudah kamu setting periode akademiknya, nanti ada setting prodi. Oke. Di setting prodi ini nanti kamu pilih periode yang sudah kamu buat, periode akademiknya, kamu klik di sini KRS-nya boleh ngambil gitu. Oke. Ya. Kamu kalau misalnya bingung, nanti di bawah itu ada seperti ini. Persiapan KRS setting, ada persiapan KRS di sini. Lihat alur persiapan KRS. Masih 0% ya. Iya. Kamu harus apa ini? Silahkan dia harus membuat tahun kurikulum, harus membuat periode akademik, harus setting periode. Nanti kalau misalnya program studinya kamu harus buat mata kuliah, buat kurikulum. Ya. Nanti kamu harus membuat kelas gitu. Di sistem sebenarnya sudah ada, tinggal kamu ikutin aja. Sama kok ini sama checklistnya. Oke, Mas Ronald. Oke. Nanti aku share akunnya buat kamu di sini. Selanjutnya adalah kamu tak kasih tahu yang namanya guide card. Sebentar. Guide card. Guide card KRS. Oh, enggak ada. Mata kuliah aja deh. Nah, sebentar. Ya, ini sebuah guide card. Misalnya, jadi di sini ada alur. Oh, admin akademik kalau mau membuat mata kuliah dia harus ngapain? Oh, dia harus membuat tahun kurikulum dulu. Gimana cara membuat tahun kurikulum? Ini ya urut ya. Tahun kurikulum kamu klik. Oh, masuk ke menu apa kamu ikutin saja. Oke. Ya, nanti back lagi. Setelah kurikulum kamu ngapain? Oh, melakukan mata kuliah. Cara tambah mata kuliah gimana? Ya tadi ada klik tambah, terus diisikan, terus klik simpan. Back lagi. Setelah mata kuliah, apalagi RPS, ya rincian RPS di sini ada lengkap. Lalu kamu habis membuat mata kuliah ngapain? Buat kurikulum prodi. Kamu klik kurikulum prodi, bagaimana? Nah, di sini sudah ditulis pastikan mata kuliah sudah ada di daftar mata kuliah. Ya. Oh, daftar mata kuliahnya di mana? Kamu bisa klik. Oh, di sini daftar mata kuliah. Oke. Oke, Mas. Ya, kamu ikutin aja ini.
Kira-kira kamu bisa nggak sampai akhirnya adalah kamu harus melakukan yang namanya KRS online. Ya. Oke. Nanti kalau kamu membuat kelas pun di sini sudah ada guideline-nya. Membuat kelas dan jadwal, input kelas itu bagaimana, dan lain-lain. Oke? Oke, Mas. Oke, sekarang aku share soalmu. Untuk link Nanti guideline-nya, tak PM ya. nanti ya. Aku PM-nya Oke. sama itunya, sama username passwordnya. Oke. Yang jelas kamu harus menjalankan proses KRS pada mahasiswa. Ya. Namun sebelumnya kamu juga harus membuat data mahasiswa semester 1 dengan ketentuan ini NIM-nya. Ya kan? Maksudnya kode belakang itu ya nanti urutannya 001, 002 terserah. Oke. Ya, kamu paling buat minimal 1 mahasiswa. Kamu mau membuat 2, buat 3, buat coba-coba terserah. Oke. Ya. Ingat di sini periode yang aktif adalah 2020 ganjil. Oke. Oke. Dan sini adalah mahasiswa semester 1. Yang ada di sistem ada 2 mahasiswa, ini adalah mahasiswa semester 2. Ya, semester 2. Semester 2-nya tapi semester 2 periode berapa ini? 2019-2020 genap ya. Jadi nanti ketika kamu membuat periode baru, pastikan 2 mahasiswa ini itu semesternya 3. Ya, semesternya 3. Oke, sebentar. Oke. Aku lanjut dulu. Ikuti langkah-langkah berikut. Buatkan susunan mata kuliah. Kamu buat ini, mata kuliahnya. Oke. Setelah buat mata kuliah dan lain-lain, ya, kamu sudah sesuaikan semuanya. Buat kelas. Sesuai dengan yang ini. Jadi kamu buatkan kelasnya ini satu persatu. Sampai pastikan mahasiswa itu bisa melakukan KRS. Ya nanti mahasiswa semester 1 pasti mendapatkan yang semester 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti mahasiswa yang semester 3 juga harus bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 mata kuliah ini. Sorry Mas, aku tadi habis putus. Terakhir Samen bilang apa habis mata kuliah? Buat kelas, buat kelas. Oke. Ya, buat kelas, ya. Oke. Buat kelas, habis membuat kelas, pastikan ya, setelah kamu membuat kelas, mahasiswa itu bisa mengambil KRS. Oke. Ya, bisa mengambil KRS. Anak semester 1 pasti akan mendapatkan mata kuliah ini, 5 di atas. Oke. Mahasiswa semester 3 pastikan mendapatkan mata kuliah yang di bawah ini. Oke, hati-hati dengan prodinya. Jangan sampai ketukar. Ya. Untuk mahasiswa nanti kamu terserah. Kamu mau membuat 1, 2, 3, 10 terserah kamu. Pokoknya minimal 1. Oke. Sudah ya. Sorry, ada kelupaan. Kamu tak kasih 1 hint ya. Kamu tak kasih 1 hint. Ketika di sini. Bentar, kamu bisa melihat screen enggak? Udah jadi Excel ya screen-nya ya? Iya, ini sekarang Excel. Oke. Tadi aku nggak pernah menjelaskan yang namanya AKM atau status semester. Oke. Ya, ini akan aku jelaskan. Jadi konsep AKM status semester itu apa, cara generate-nya gimana, gitu ya. Oke. Aku jelasin. Setiap mahasiswa itu memiliki yang namanya status semester. Oke, sini ada status semester. Status semester itu adalah ya yang menandakan mahasiswa itu sekarang posisinya di semester berapa. Oke. Oke. Ya. Apakah mahasiswa itu di semester 1, apakah mahasiswa itu semester 2, 3, ya. Itu sistem sendiri yang akan menghitung. Oke. Lalu di dalam status semester itu di situ ada status non aktif.
Apa maksudnya status nonaktif? Ya berarti dia tidak aktif berkuliah, dia tidak punya KRS yang valid di dalam di semester tersebut, di periode tersebut. Ya. Okay. SKS tahulah, SKS berapa yang diambil dalam satu semester. IPS tahulah, IP semester. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kamu melihat tadi di Excel, ya kamu itu ada satu step yang harus melakukan generate status semester. Apa itu generate status semester? Ya, ketika mau generate status semester, kamu pertama harus membuat periode dulu, betul ya? Kamu sudah tahu caranya membuat periode. Nah, di sini ada di perkuliahan administrasi status semester. Di situ ada periode akademik, nanti kamu pilih yang paling atas yang sudah kamu buat baru, lalu klik generate. Mengapa harus dilakukan generate status semester? Karena ketika mau KRS, mahasiswa selalu melihat periode yang terakhirnya. Paham ya? Intinya misal, wes ini contoh, gampangnya gini. Kamu membuat kelas. Iya. Kamu membuat kelas, ya. Periodenya itu 2021 ganjil gitu. 2021 ganjil. Oke. Ya, sudah kamu buat periodenya seperti itu. Sedangkan di status semester mahasiswa itu periodenya 2019-2. Oke. Ketika kamu klik pengisian KRS, ya nggak akan tampil kelasmu. Oke. Kenapa? Karena kamu membuat kelas di periode 2020 ganjil. Sedangkan di sini periodenya masih 2019 genap. Intinya dia nge-refresh kalau dan ngasih tahu kalau ada apa tahun ajaran baru itu tadi Mas ya. Betul, itu intinya kamu mendapatkan poinnya akhirnya ya. Jadi generate status semester itu adalah membuatkan semester baru ke semua mahasiswa secara massal. Oke? Hanya ke mahasiswa yang masih aktif. Ya, di sini ya maksudnya ya. Yang statusnya itu masih aktif. Kalau dia sudah lulus ya nggak ke generate gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu nanti membuat periode baru, tinggal klik generate, maka semua mahasiswa akan mendapatkan semester baru, jadi dia bisa mengambil KRS. Oke, jangan lupa di setting periode akademik, di situ ada tulisan aktif, pastikan periode 2021-mu nanti harus aktif. Oke? Kalau kamu bingung tentang bagaimana persiapan KRS, di bawah itu kamu sudah dibantu loh sama tim Hulk gitu loh. Sudah susah-susah membuatkan ini. Persiapan KRS gitu. Lihat alur persiapan, tinggal kamu klik nanti ada semuanya di sini. Kalau kamu bingung, kamu tinggal klik aja. Mulai setting gitu. Ya kan? Nanti kamu diarahkan untuk setting satu persatu. Kalau sudah selesai, kamu tinggal klik selesai. Nanti lanjut ke proses berikutnya gitu. Ya, sampai sini nggak ada pertanyaan ya, jelas ya, gampang loh ini. Jelas Mas, sementara. Oke.